wajib diberi kesehatan untuk bisa melakukan aksi nyata 3.2 dengan bantuan dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Sutoyo SPD MPD. Mengenai modul 3.2 ini berkenaan dengan aset, pendekatan melalui berbasis aset. Nah, dari modul 3.2 di situ ada aset apa saja teman-teman? Aset manusia, sosial, lingkungan, politik, budaya dan agama, finansial. Berkenaan dengan aset-aset itu, Bapak, kami ingin minta bantuan Bapak untuk mengidentifikasi aset apa saja yang sudah dimiliki di SMA Negeri Jambi Suko ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan aset itu kan kekayaan, ya. Aset itu kekayaan atau hal-hal yang berkaitan dengan ya memang itu tadi aset adalah kekuatan yang dimiliki oleh SMA Suko. Itu adalah bisa yang berupa human resource kan gitu. Dan juga bisa dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia kan gitu. Sumber daya manusianya kalau di kita ini sudah bagus, sehingga saya bisa menyatakan kalau di SMA Suko ini sumber daya alam manusianya ini kalau saya nilai itu 98% mungkin punya. Ini sudah dibuktikan dengan berbagai program kerja sekolah yang sudah tercapai dengan baik, bahkan melampaui target. Contoh adalah kami di sini 2 tahun 3 bulan itu menghasilkan prestasi 372. Hingga itu bukan jumlah yang kecil, itu sudah banyak. Saya pun sebelumnya adalah di SMA Pacet, belum di Suko. Itu 6 tahun 2 bulan hanya 188. Di sini saya 2 tahun 3 bulan sudah 372. Ini sudah luar biasa. Ini kalau tidak sumber daya manusia yang hebat, sumber dayanya yang bagus, sulit baik guru, pegawai maupun murid dan juga komite dan orang tua siswa. Ini yang sumber daya manusia kan. Dan juga sumber daya yang ada itu termasuk hal-hal berupa kebendaan. Hingga lab semua di sini sudah berjalan dengan baik. Ada lab biologi, fisika dan kimia, ditambah dengan lab IT, ya. Lab IT sudah ada punya 4. Itu juga artinya ini adalah sudah semua alhamdulillah sudah standar. Kalau kita nilai sudah antara 85 sampai 90 ini, hingga ada perbaikan. Sehingga intinya sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya itu juga baik melalui BOS, baik yang dari BOPP dan dari orang tua siswa. Ini hingga ini tergambarkan kondisi sekolah yang seperti itu. Kalau sumber daya, kalau dalam arti pendanaan nggak mencapai atau tidak mencukupi, saya kira sulit untuk meraih juara, sulit untuk meraih prestasi. Ya, ini dukungan kuat dari sekolah, dari orang tua siswa, dari manajemen kami yang bersama dengan teman-teman yang lainnya adalah untuk optimalkan ini. Itu yang dikatakan sumber dana anja oke, sudah, karena kita maksimalkan uang itu untuk sesuai dengan keperuntukannya. Sekali lagi, kami sebagai kepala sekolah mengelola keuangan sekolah itu sesuai dengan keperuntukannya, baik juknis yang dari BOS, juknis dari BOPP dan juga yang disepakati oleh komite untuk yang orang tua siswa. Ini sudah kalau kita diambil aja dari prestasi kan sudah kelihatan kan. Dari situ sudah bisa mengembang kemana-mana. Termasuk sekolahnya sekolah bergerak, sekolahnya juga ikut ujian jenengan juga termasuk di guru bergerak. Ini ada berapa? Ada 20 lah dengan PP 1 kan. Ini sudah tergambar dengan baik bahwa support dari sekolah, support dari pimpinan untuk siswa, untuk guru, untuk pegawai ini sudah luar biasa. Apalagi yang perlu ditanyakan? Mungkin dari sosial, Bapak. Oleh sosialnya kita tidak ada masalah. Nanti karena sumber daya bagus itu kalau kerja dengan orang pintar, orang yang ngerti itu lebih enak. Hari diajak ngomong, disenggol aja sudah jalan, sudah paham, sudah ngerti, sudah dimengerti apa yang diinginkan oleh pimpinan. Itu tadi. Kalau sosial itu, semua kan sudah mendukung kita. Kita sekolah tua, sekolah lama, sehingga siapapun yang ke kita kan, contoh ya, ada TOEFL dari UNER, support itu juga dan ada program Cambridge dari provinsi untuk kita. Nah, ini kan sudah kelihatan sekali kalau di pihak luar ini, dan kita juga welcome.
Kita welcome untuk apa, intinya untuk anak-anak, untuk kita semua. Politiknya mungkin pembelaan sekolah. Ini kalau politik itu untuk negara. Sekali lagi untuk politik untuk negara, sekolah tidak ada politik. Jangan terjebak pada hal-hal seperti itu. Saya nyatakan di sekolah tidak ada politik. Yang ada adalah edukasi politik, pendidikan politik, ya. Tadi bukan politik praktis. Kalau di sekolah itu adalah edukasinya. Jadi kalau politik praktis itu luar di sekolah. Karena kita juga di SMA, ini kan kadang-kadang kan mungkin ada alumni kita, ada orang luar yang kira-kira itu, atau wali murid itu yang ingin menjadi bupati, wali kota, ingin menjadi dewan, kan ada kan juga bisa masuk juga. Tapi di sini kita sebagai pimpinan harus paham, sekolah ini adalah nggak boleh politik. Yang boleh adalah edukasi politik. Edukasi politik itu hanya teori-teori saja. Ya, itu nggak kurang pas kalau di situ ada budaya politik, kurang pas. Iya tuh. Tapi kalau cara regulasi yang kita ikuti aturan dari pemerintah, regulasi diikuti, di bawah kita sikapi. Artinya apa? Yang penting tidak ada masalah. Aset budaya, kalau kita kan aset budaya kan pembiasaan kita, baik yang berupa keagamaan, baik itu yang Islam, yang biasanya itu, dan juga yang Kristen ada di Makarim, hingga ini pembiasaannya bagus. Yang satu untuk pembiasaan doa bersama istighosah untuk yang Islam. Di jam yang sama, hari yang sama ada anak-anak yang ada di Geraha Makarim itu dengan gurunya dan teman-temannya yang agama Kristen untuk beribadah. Ini juga budaya bagus. Satu itu. Kemudian kedua adalah budaya kita ini kan saling menghargai dan menghormati. Di Suka itu kalau emang ada guru, ada pegawai yang kurang bagus lah menurut aturan, karena memang keterbatasan SDM, teman-teman kan nggak komentar. Itu luar biasa. Orang kalau dimarahi cek ini kadang-kadang kalau diomong itu kan kadang-kadang sakit ya. Tapi kalau dibiarkan dia dua kemungkinan, atau dia makin nggak ada, atau dia tidak paham. Ya, budaya kita seperti itu. Budaya kita adalah budaya sudah dewasanya jauh biasa. Pembiasaannya seperti itu. Pembiasaan untuk kedewasaan, pembiasaan untuk menghargai sama teman, dan juga menghadirkan pimpinan, itu luar biasa kita. Misalnya ini kan ada kebudayaan. Apakah ini juga termasuk aspek budaya atau pendidikan aspek? Kalau saya katakan ini adalah miliknya orang, bukan dikatakan fisik miliknya orang kan ini. Jadi dikatakan budaya kalau memang ini itu memberikan nilai baik, budi dan daya. Hal-hal yang baik dalam kehidupan ini kan budaya. Ini kalau digunakan ya budaya, karena tadi kan kita tidak gunakan. Artinya apa? Di sini kan ada almari, di situ ada keris, ya, terus ada rangkanya. Tahu rangka ya? Rangka itu tempatnya, keris rumahnya. Itu kan harus klop. Antara rangka dengan kerisnya itu harus klop. Apa artinya? Kalau di dalam satu organisasi itu, antara pimpinan dengan yang dipimpin itu senafas, sevisi, ya bagus. Iya kan? Ya sama kan, akhirnya simetris. Tapi seumpama ini nggak ada, ininya ya jelek. Mungkin tak gunakan untuk prestasi itu nanti kita jajarin semuanya, kita beri lembar yang banyak nanti. Hingga itu yang dikatakan budaya itu pembiasaan. Kita batasi di sekolah, sehingga ada pembiasaan di sekolah seperti apa kan gitu ya. Budaya sekolah kita apa? Seperti istighosah. Ya istighosah sini bukan yang sana ya, yang tiap Jumat itu ya. Intern, kemudian juga budaya kita itu kan alhamdulillah di Suka ini cepat tanggap kalau ada murid kita yang kurang beruntung, hingga kita semuanya sikap, langsung kita ambil sikap supaya anak itu tidak sampai putus sekolah. Ini luar biasa ya. Langsung sekali lagi kalau SDM-nya bagus itu kerja banyak. Balik lagi, SDM-nya bagus kalau yang minat tidak bisa jadi bumerang. Iya, pinter ngomong, pinter berganti sebagainya. Iya Pak, iya. Yang berkaitan dengan model lingkungan bagaimana Pak? Lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, kalau kita udah sangat bagus kok. Semua itu kan membentuk milieu sendiri kan, pembiasaan. Jika kalau di sini ada pembudayakan tentang apa, mengarahkan orang, kemudian antar guru juga bagus, saling membantu dalam segala hal, dia guru dengan murid dengan murid, dan guru dengan orang tua siswa. Ini kita budayakan. Kita ada satu keluarga besar, SMA Suka untuk apa? Menuju pada mutu lulusan yang bagus. Itu tidak bisa dikatakan sendiri.
ya wali murid, ya komite, ya pegawai, kita semua jadi satu. Kita itu holistik dalam sekolah, bukan dosen. Untuk lingkungan alam contoh seperti hutan sekolah, apa ini memberi manfaat, lalu hubungannya dengan cara belajar murid? Di lingkungan kita, karena dulu kan kita kan adiliyah sampai sekarang, itu sangat membantu bagi saya. Bicara dari rindang, kemudian oksigennya juga bagus, digunakan untuk pembelajaran. Pembelajaran tidak harus di kelas, bisa di luar kelas, bisa di hutan sekolah, bisa di masjid, bisa di mana pun. Yang penting belajar. Belajar itu kan suatu upaya untuk mencari tahu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi lebih tahu. Itu kan belajar. Ya, suatu upaya seseorang. Dan di sini ada interaksi antara guru dan murid dan sebagainya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi lebih tahu. Ini belajar loh. Kelas dukur ya. Silakan. Dan itu ya, jadi intinya itu disuka itu bagus, enak. Apalagi kan di sebelah jalan raya di Pak, jadi bisa mengawasi. Nah, iya itu. Makanya kan kalau paling murid saya suruh masuk semua, nggak boleh di luar. Iya kan? Kalau di luar mengganggu lalu lintas. Kedua juga kita jaga keselamatannya. Nah, ketiga, ya kita kan satu keluarga dong, satu keluarga. Masa tiap bulan diminta sumbangan tapi dia tidak diberikan kan begitu. Iya, kita entah dulu di SMA mana itu kan nggak boleh dulu, harus di luar sana. Nggak tahu SMA mana dulu ya ada itu. Semoga silakan. Sudah semua gitu. Kalau ini ada yang kurang pas, silakan. Ya. Sama ya. Gini sekali lagi, ini kan untuk tugas untuk mengidentifikasi kan. Ini kan satu upaya bagaimana kita ini jeli. Jadi ikro membaca, dari kalau tanda-tanda dalam kehidupan. Tapi tidak semuanya pas loh. Tadi yang politik itu kan kita edukasi politik, bukan politik praktis kan begitu. Kita punya ilmunya, kita transfer kepada anak-anak. Tapi kan itu untuk nanti di luar kita supaya paham itu aja. Karena jenis politik itu bagaimana ilmu yang pelajari bagaimana cara memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan itu politik. Ada dua indikator. Yang satu mempertahankan bagi yang sudah dapat, yang satu memperoleh agak gap. Misal bentuk kerjasama seperti pembagian pil kemarin Pak dengan dinas terkait. Oh itu bisa kan masuk. bisa sosial. Gini ya dikatakan aset itu kan kalau menurut saya itu langsung berkaitan dengan kita, bisa fisik. Ya fisik nyata kan, bisa dilihat ada makarim, ada laptop itu yang aset. Kemudian juga SDM, sumber daya manusia kan itu. Ya agak baca yang seperti di Puskesmas itu membantu kita dalam arti untuk KS, untuk peningkatan kesehatan. Jadi kan ada SDA dan SDM, sumber daya alam dan sumber daya human resource dan human natural ya, jadi alamnya kan itu dikelola dengan baik, dikelola. Tergantung yang mengelola. Kalau yang mengelola bagus, kalau dimakan menjadi bagus. Kalau chefnya itu kan gitu. Di sekolah ini semua bahan ada, semua bumbu masak ada, semua bumbu masak lah ya. Kita tinggal kita mencari mau masak yang apa sayur asam, bening, sop, lodeh dan sebagainya ada semua. Tinggal kita sebagai chef ini ngerti tak enggak? Gitu loh. Dibutuhkan satu kejelian, tidak bisa. Dibutuhkan juga kecermatan. Ya di kita kan itu kalau garapnya sejak dulu maksimal luar biasa itu. Ya, sekali lagi ini sekolah milik kita. Halo, sekolah milik kita, bukan miliknya siapa-siapa. Ya, siapapun boleh jadi apapun. Kalau saya kan begitu, memang dasar begitu ya. Saya mohon maaf sekali lagi, saya kan ngajak rukun, doa dan sebagainya. Foto tak? Oh ya. Ono mana mari ini? SMA di ngono ya. Oh, keriking ya. Ono kata mau yang Memaksimalkan potensi kita untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran, paling tidak menjadi guru yang. Ini yang saya sampaikan, tolong semua guru. Iya. Kan seperti GJP dan sebagainya. Itu kan bagaimana caranya guru ini inovatif, kreatif, produktif dan kolaboratif sehingga memberikan materi pada anak-anak dengan mudah menyampaikan dengan berbagai model, anak-anak mudah menerima dengan apa yang sudah disampaikan, anak-anak ulangan ujian nilainya bagus, yang penting bisa praktek dalam dua jalan. Itu aja tujuannya itu. Iya toh.
sebagai cara. Kalau saya katakan, oh ini kan kudu-kudu. Ya ini salah satu pemerintah untuk menstimulus supaya menjadi kreatif. Itu mencerdaskan. Tidak kayak nggak dosen. Sekian ya Pak, matur suwun sangat atas waktunya. Terima kasih, kita tutup dulu ya Pak ya. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Trisno Wulantantri, CGP Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya memiliki keberuntungan karena saya bisa wawancara langsung dengan salah satu guru senior yang berada atau sudah lama mengajar di SMA Negeri 1 Suko ini, yaitu dengan Bapak Prayitno. Monggo Bapak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Prayitno. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Suko ini sudah 33 tahun. Wow. Saya dulu Lama ya, lulusan Pak, ya? saya dulu lulusan dari KIP Surabaya yang sekarang Indonesia. Saya lulus tahun 1989. Alhamdulillah. Pada waktu itu saya dapat beasiswa tunjangan ikatan dinas, sehingga saya lulus langsung dapat SK pegawai negeri. Jadi awalnya itu daftar biasa gitu ya Pak ya, nggak langsung ada. Ini kalau kuliah di sini langsung menjadi pegawai negeri itu nggak ya Pak ya? Bunda, jadi dulu lulus ada tawaran dari kampus bagi yang nilainya IPK di atas 2,5 bisa mengajukan beasiswa tunjangan ikatan dinas dengan harapan lulus langsung menjadi pegawai negeri dan mau ditempatkan di Indonesia. Berarti jenengan beruntung ya karena nggak harus keluar kota. Alhamdulillah, ya, Pak, ya? kebetulan saya ditempatkan di Jawa Timur, di Mojokerto, di SMA Negeri 1 Soko. Aslinya Bapak Mojokerto atau mungkin dari kota lain? Asli Kediri. Oh asli Kediri, tahu Kediri ya Pak ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Nah Bapak, tentunya sudah banyak ya Pak ya, sudah banyak menghadapi banyak sekali tantangan di SMA Suko itu seperti apa, yang seperti ya Pak. Panjenengan bisa sampai sekian lama dan saya juga tahunya Bapak Prayit ini merupakan salah satu guru favorit ya. Nah, kita akan mencari tahu kefavoritan dari Pak Prayit ini. Tentunya beliau adalah orang-orang yang inovatif. Nah, inovatif itu berarti kan beliau bisa menggali aset yang ada di SMA Negeri 1 Suko ini. Nah, Pak, saya ini kan kebetulan di CGP itu mempelajari modul 3.1 yang berhubungan dengan pendekatan aset. Nah, aset yang saya pelajari di sini itu ada 7 jenis, Pak. Yang pertama SDM ya, Pak, pasti. Kemudian fisik, bangunan, kayak gitu-gitulah, Pak. Lalu ada sosial, lingkungan, politik, lalu juga ada finansial, dan yang terakhir tentunya berhubungan dengan religi atau keagamaan. Nah, karena di sini Pak Prayit adalah seorang guru yang senior dan favorit sekali, yang ingin saya tanyakan, dari ketujuh aset ini yang ada di SMA Negeri 1 Suko ini, bagian-bagian mana ya Pak yang bisa mendukung Bapak untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik? Dan yang saya tahu, semuanya, Pak Prayit ini termasuk guru yang pro terhadap murid. Buktinya beliau adalah favorit dari tahun apa sampai sekarang juga masih favorit. Nah, mungkin Bapak punya kiat-kiat tersendiri, aset apa yang bisa panjenengan maksimalkan untuk bisa membantu proses pembelajaran di kelasnya Pak Prayit? Terima kasih. Kalau mengenai aset sekolah, itu yang paling dominan sebetulnya adalah SDM. Oh, jadi iya. adalah bapak atau ibu guru sendiri. Alasannya apa? Karena kita adalah sebagai protokol dalam pembelajaran, garda di depan dalam pembelajaran, sehingga kita harus bisa menggali apa yang ada pada siswa kita, terutama untuk keterampilannya, idenya, kecerdasannya. Nah, kebetulan input dari SMA Suko itu adalah untuk ukuran Mojokerto
memang dibilang yang sangat baik. Oh. Sehingga kalau SDM kita tidak baik, Maksudnya otomatis- guru ya Pak ya di ya, sini ya. terutama intern kita. Mm-mm. Kalau kurang baik atau mungkin kurang siap, kasihan anak-anak kita nanti. Betul. Jadi kita tidak bisa menunjukkan pembelajaran yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di samping itu, memang fisik, sarana prasarana sangat mendukung. Karena apa? Biar kita bisa mengadakan pembelajaran secara variatif, komunikatif. Nah, terutama meskipun disediakan sarana prasarana yang mungkin lebih lengkap, kalau SDM-nya tidak inovatif, tidak punya motivasi, saya yakin tujuan pembelajaran juga akan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi menurut saya faktor utama dari aset tadi adalah SDM, yaitu Bapak dan Ibu bagaimana bisa menggali apa yang dipunya dari siswa dan kita kembangkan. Saya kira itu. Oh iya ya, jadi benar-benar faktor utama itu adalah SDM-nya. Iya. Terus SDM-nya itu meliputi gurunya, muridnya yang pasti Iya, ya Pak. Karena betul. kalau SDM untuk murid di sini insya Allah pasti bagus ya Pak ya. Insya Itu Allah. lain dari cerita adanya zonasi ya Pak. Iya, betul. Terimbas nggak Pak kira-kira dengan adanya zonasi? Saya kira se-Indonesia kena imbas. Betul. Kena imbas betul ya Pak ya. Jadi habis SDM kemudian fasilitas ruangan yang Iya, nyaman betul. lah Pak ya. Sarpras juga. Sunrise gitu ya Pak ya. Oke, baiklah. Jadi memang apa ya kunci dari kesuksesan proses pembelajaran itu ada dua ya Pak ya. Iya. Murid sama gurunya. Iya, betul. Murid kalau di sini tuh sepertinya guru harus bisa ngimbangi Betul. murid ya Pak Iya. ya. Kalau soalnya muridnya pinter-pinter di sini. Iya. Pinter kreatif ya pasti ya Pak ya. Oke. Sekian wawancara saya dengan Pak Prayit tentang aset. Apa yang saya rasakan ternyata apa ya menjadi guru di SMA Suko itu tantangannya itu adalah bisa mendampingi anak-anak. Iya, betul. Betul, karena anaknya sudah SDM-nya sudah bagus ya. Jangan lupa juga pendekatan pada anaknya harus tepat. Iya. Karena pantesan ya Pak Prayit ini favorit. Ternyata memang orangnya mendekati ke anak. Jadi bukan anak yang mendekat, tapi Pak Prayit yang mendekat, mendapatkan hati. Kalau sudah dicintai itu trigonometri pun terasa Hitungan biasa. hitungan biasa. Trigonometri itu sulit sekali ya. Oke, terima kasih ya Pak Iya, Prayit ya sama-sama. sudah meluangkan Iya. waktunya buat saya. Sekian wawancara saya dengan guru senior dan guru terfavorit di SMA Negeri 1 Suko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Trisno Wulantantri, CGP Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini saya memiliki keberuntungan karena saya bisa wawancara langsung dengan salah satu guru senior yang berada atau sudah lama mengajar di SMA Negeri 1 Suko ini, yaitu dengan Bapak Prayitno. Monggo Bapak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Prayitno. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Suko ini sudah 33 tahun. Wow. Saya dulu Lama ya, lulusan Pak, ya? saya dulu lulusan dari KIP Surabaya yang sekarang Indonesia. Saya lulus tahun 1989. Alhamdulillah pada waktu itu saya dapat beasiswa tunjangan ikatan dinas. Wah. Sehingga saya lulus langsung dapat SK pegawai negeri. Jadi awalnya itu daftar biasa gitu ya Pak ya, nggak langsung ada. Ini kalau kuliah di sini langsung menjadi pegawai negeri itu enggak ya Pak ya? Bunda, jadi dulu lulus ada tawaran dari kampus bagi yang nilainya IPK di atas 2,5 bisa mengajukan beasiswa tunjangan ikatan dinas dengan harapan lulus langsung menjadi pegawai negeri dan mau ditempatkan di Indonesia. Oh, berarti jenengan beruntung ya karena nggak harus keluar kota. Alhamdulillah, ya, Pak ya? kebetulan saya ditempatkan di Jawa Timur, di Mojokerto, di SMA Negeri 1 Solo.
aslinya Bapak Mojokerto atau mungkin dari kota lain? Asli Kediri. Oh, asli Kediri. Tahu Kediri ya Pak ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, Bapak tentunya sudah banyak ya Pak ya, sudah banyak menghadapi banyak sekali tantangan di SMA Suko itu seperti apa, yang seperti ya Pak. Panjenengan bisa sampai sekian lama, dan saya juga tahunya Bapak Prayit ini merupakan salah satu guru favorit ya. Nah, kita akan mencari tahu kefavoritan dari Pak Prayit ini. Tentunya beliau adalah orang-orang yang inovatif. Nah, inovatif itu berarti kan beliau bisa menggali aset yang ada di SMA Negeri 1 Suko ini. Nah, Pak, saya ini kan kebetulan di CGP itu mempelajari modul 3.1 yang berhubungan dengan pendekatan aset. Nah, aset yang saya pelajari di sini itu ada 7 jenis, Pak. Yang pertama SDM ya, Pak, pasti. Kemudian fisik, bangunan, kayak gitu-gitulah, Pak. Lalu ada sosial, lingkungan, politik, lalu juga ada finansial, dan yang terakhir tentunya berhubungan dengan religi atau keagamaan. Nah, karena di sini Pak Prayit adalah seorang guru yang senior dan favorit sekali, yang ingin saya tanyakan, dari ketujuh aset ini yang ada di SMA Negeri 1 Suko ini, bagian-bagian mana ya Pak yang bisa mendukung Bapak untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik? Dan yang saya tahu, semuanya, Pak Prayit ini termasuk guru yang pro terhadap murid. Buktinya beliau adalah favorit dari tahun apa sampai sekarang juga masih favorit. Nah, mungkin Bapak punya kiat-kiat tersendiri, aset apa yang bisa panjenengan maksimalkan untuk bisa membantu proses pembelajaran di kelasnya Pak Prayit? Terima kasih. Kalau mengenai aset sekolah, itu yang paling dominan sebetulnya adalah SDM. Oh, jadi iya. adalah bapak atau ibu guru sendiri. Alasannya apa? Karena kita adalah sebagai protokol dalam pembelajaran, garda di depan dalam pembelajaran, sehingga kita harus bisa menggali apa yang ada pada siswa kita, terutama untuk keterampilannya, idenya, kecerdasannya. Nah, kebetulan input dari SMA Suko itu adalah untuk ukuran Mojokerto memang dibilang yang sangat baik, sehingga kalau SDM kita tidak baik, maksudnya guru ya Pak ya di ya, sini ya. terutama intern kita, kalau kurang baik atau mungkin kurang siap, kasihan anak-anak kita nanti. Betul. Jadi kita tidak bisa menunjukkan pembelajaran yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di samping itu, memang fisik, sarana prasarana sangat mendukung. Karena apa? Biar kita bisa mengadakan pembelajaran secara variatif, komunikatif, terutama meskipun disediakan sarana prasarana yang mungkin lebih lengkap, kalau SDM-nya tidak inovatif, tidak punya motivasi, saya yakin tujuan pembelajaran juga akan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi menurut saya faktor utama dari aset tadi adalah SDM, yaitu bapak dan ibu guru. Bagaimana bisa menggali apa yang dipunya dari siswa dan kita kembangkan. Saya kira itu. Oh iya, jadi benar-benar faktor utama itu adalah SDM-nya. Iya. Terus SDM-nya itu meliputi gurunya, muridnya yang pasti ya Iya, Pak. Karena betul. kalau SDM untuk murid di sini insya Allah pasti bagus ya Pak ya. Insya Itu lain dari cerita adanya zonasi ya Pak. Iya, betul. Terimbas nggak Pak kira-kira dengan adanya zonasi? Saya kira se-Indonesia kena imbas. Betul. Kena imbas, betul ya Pak ya. Jadi habis SDM, kemudian fasilitas ruangan yang nyaman betul. lah Pak ya. Sarpras juga. Sarpras gitu ya Pak ya. Oke, baiklah. Jadi memang kunci dari kesuksesan proses pembelajaran itu ada dua ya Pak ya. Iya. Murid sama gurunya. Iya, betul. Murid kalau di sini tuh sepertinya guru harus bisa ngimbangi Betul. murid ya Pak Iya. ya. Kalau soalnya muridnya pinter-pinter di sini. Iya. Pinter, kreatif ya pasti ya Pak ya. Oke. Sekian wawancara saya dengan Pak Prayit tentang aset. Apa yang saya rasakan ternyata menjadi guru di SMA Suko itu tantangannya itu adalah
bisa mendampingi anak-anak. Iya betul. Betul, karena anaknya sudah SDM-nya sudah bagus ya. Jangan lupa juga pendekatan pada anak harus tepat. Iya. Karena pantesan ya Pak Prayit ini favorit. Ternyata memang orangnya mendekati ke anak. Jadi bukan anak yang mendekat, tapi Pak Prayit yang mendekat, mendapatkan hati. Kalau sudah dicintai itu trigonometri pun terasa. Hitungan biasa. Hitungan biasa. Trigonometri itu sulit sekali ya. Oke, terima kasih ya Pak Prayit ya, sama-sama. sudah meluangkan waktunya buat saya. Sekian wawancara saya dengan guru senior dan guru terfavorit di SMA Negeri 1 Suko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Trisnolan Tantri, JGP Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan berkomunikasi atau berdiskusi dengan murid-murid saya mengenai aset apa yang terkandung di SMA Negeri 1 Suko. Dalam pembahasan kali ini yang ingin saya tekankan adalah saya ingin sekali anak-anak itu bisa mengetahui kelebihan atau kesediaan fasilitas dari SMA Negeri 1 Suko ini yang dapat mendukung mereka dalam proses pembelajaran. Berikut adalah murid-murid saya. Monggo anak-anak silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi Namasya Putri. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 5. Perkenalkan, saya Nisrina Salsabila. Saya juga berasal dari XI MIPA 5 atas kelas 5. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bu Rini sehingga kita bisa ngobrol pada siang hari ini. Gini nak, di SMA Negeri 1 Suko ini banyak sekali fasilitas yang ada. Nah, fasilitas ini adalah sesuatu kekuatan. Nah, dari fasilitas atau kekuatan ini ada 7 poin. Ya, 7 poin. Yang pertama sumber daya manusia, kemudian fisiknya SMA Negeri 1 Suko, mulai dari bangunan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada keadaan sosial, ya. Kemudian keadaan lingkungan. Lalu kondisi agamanya bagaimana di sini. Kemudian ada juga tentang politik. Bukan politik ya, sebetulnya bukan ke arah politik. Jangan dibayangkan politiknya itu ke arah yang kamu harus menjadi anggota partai, enggak, lebih ke arah edukasi politik. Nah, kemudian yang terakhir itu yang berhubungan dengan keuangan. Oke lah, tentang keuangan kita skip lah ya, karena kalian kan posisinya siswa ya. Nah, bisa nggak kalian mengklasifikasikan dari aset-aset ini tadi? Ada sumber daya manusia, kemudian ada aset fasilitas, gedung ataupun yang lainnya, intinya ada di SMA Suko yang bisa mendukung kalian dalam proses pembelajaran. Itu kira-kira yang bagian mana? Silahkan, mungkin bisa bergantian atau saling menambahkan. Silahkan. Kalau untuk fasilitas, di sini tuh banyak gedung-gedung, dan kalau dilihat dari gedung-gedungnya itu ada contohnya kayak laboratorium kimia, laboratorium biologi, fisika. Kalau di dalamnya itu, di dalam laboratorium yang biologi itu contohnya ada teleskop. Pokoknya peralatan yang mendukung untuk praktek. Oh gitu ya. Berarti secara physically untuk alat-alat di lab bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran. Oke. Selain gedung itu apalagi mungkin yang bisa membantu kalian untuk proses belajar? Kita punya itu kan 2 aula geraha kita sama aula geraha. Itu tuh misal ada kegiatan yang seperti membatik kemarin itu kan jadi bisa dimanfaatkan buat membatik bersama gitu. Jadi ruangannya juga terbuka karena aman. Lilingnya kan agak kurang enak di ruangan tertutup, nanti udaranya enggak maksimal, jadi pembelajarannya itu lebih nyaman gitu. Jadi apapun bangunan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk proses KBM. Nah, selain bangunan mungkin dari sumber dayanya sumber daya mungkin bisa dilihat dari muridnya gimana, atau gurunya, atau gimana gitu, atau mungkin kepala sekolahnya, personal aja per gurunya. Menurut kalian gurunya bagaimana, personal kepala sekolahnya, bahkan TU-nya bagaimana, itu kan juga salah satu komponen ya. Monggo silahkan dibantu saya. Kalau buat guru-gurunya itu semuanya baik-baik sih Bu, terus menjelaskannya itu juga sangat mudah dipahami.
apalagi kadang itu ada guru yang pakai ambil dari kehidupan sehari-hari, jadi murid itu bisa langsung mencerna, gitu langsung ya. nangkap apa yang dimaksud. Untuk mungkin komponen dari Bapak Kepala Sekolah bagaimana terhadap pendidikan? Orangnya lebih care gitu. Oh, Jadi gitu ya. kalau kadang itu waktu pembelajaran orangnya sering keliling-keliling mengecek apakah guru itu sudah masuk di kelas untuk mengajar atau belum. Oh gitu ya. Berarti beliaunya memang care ya sama Iya, anak-anak ya. sangat. Kalau dari tata usaha gimana? Ramah ya. Kalau mau bayar dana siswa itu biasanya langsung dilayani dengan cepat. Berapa yang mau bayar? Pengurusan surat gitu nggak menjadi kendala? Enggak. Ya. Selamanya Oke lancar. gitu. Untuk kondisi sosial gimana? Mendukung nggak di sini? Mungkin ke pergaulan antar teman atau gitu, mendukung ya, nggak ada persoalan ya. Kemudian untuk lingkungan di SMA Supa, bagaimana menurut kalian? Kalau saya lihat kan, ya sekolah kita ya seperti ini ya. Kira-kira gimana? Nyaman apa enggak gitu loh? Di sana ada hutan, banyak sekali pepohonan kan di sini. Nyaman sekali ya. Pernah nggak pembelajaran gitu di luar sekolah, luar kelas gitu? Sering buat misal kayak ada pembelajaran yang butuh merefresh otak gitu. Jadi biasanya guru-guru itu ngajak, ayo wes belajar di luar gitu. Sekarang itu di lapangan basket. Gitu ya. Oke. Mungkin pernah nggak saya melihat di sini tuh ada perpustakaan, gimana? Maksimalisasi perpustakaan menurut kalian ada nggak fungsi perpustakaan di sini? Biasanya kan kalau siswa kan ngambil buku di perpustakaan, tapi nggak hanya buku pelajaran aja, biasanya itu banyak buku yang bervariasi, misalnya buku cerita atau novel. Jadi menurut saya dari buku tersebut lumayan lengkap isinya. Jadi siswa itu bisa mengeksplor pelajarannya. Gitu ya. Berarti bisa dikatakan perpustakaan itu sebagai sumber anak-anak untuk healing juga ya. Karena menyediakan bahan-bahan bacaan yang membuat anak-anak tidak hanya memikirkan pelajaran tapi juga bisa bersenang-senang dengan imajinasi mereka ya. Oke. Oh ya, bagaimana dengan kondisi pembelajaran politik? Mungkin kalau di sekolah kita mungkin bisa diarahkan ke pemilihan ketua OSIS ya. Nah, itu gimana menurut kalian? Sudah sesuai dengan demokrasi atau masih ada yang dipaksa kayak gitu-gitu? Menurut kami sudah sesuai sih. Nggak ada yang disuruh maksa kayak, ayo kamu harus milih aku. Semuanya benar-benar tergantung dari diri sendiri. Kalau sama ini ya bisa ini. Terus rahasia juga nggak ada yang sampai bocor. Ini aku milih ini, rahasia gitu. Berarti ada proses mereka harus memberikan apa? Memang ada proses ya. Calon OSIS itu harus menunjukkan show up dia gitu. Iya. Ada jadi itu ada di hari Jumat apa hari apa itu? Iya. Buat waktu ada olahraga bersama-sama kita senang. Setelahnya itu yang kandidat ketua OSIS dan ketua MPK-nya itu menyampaikan visi. MPK itu ada di atas OSIS atau setara dengan OSIS? Ada di atas OSIS. Oh, di atas OSIS. Oke. Nah, ini tentang keagamaan. Bagaimana kamu menggali keagamaan di SMA Negeri 1 Suko ini? Mulai dari fasilitasnya, kemudian acara-acaranya itu mendukung nggak aset untuk pengembangan agama? Ini mendukung. Kan kita juga punya masjid di sini, jadi buat teman-teman yang mau beribadah itu bisa lebih mudah gitu. Terus guru-gurunya juga enak. Begitu ya? Ya, penjelasannya juga. Oh gitu. Kalau kegiatan agama mendukung nggak buat kalian? Menurut kalian? Misalnya kalau Maulid Nabi itu ada pengajian. Gitu ya. Untuk kegiatan rutin selama ini istighosah menurut kalian gimana? Membuat damai hati atau hanya ngerepotin gitu, motong-motong jauh gitu? Membuat damai hati sih, bukan itu. Jadi kita ada waktu sendiri buat istighosah gitu. Jadi bisa lah setiap minggu itu membaca setidaknya istighosah gitu. Oh gitu ya. Nah, sedikit menyinggung saja. Mungkin memang bukan ranah kalian sih. Cuma kan kalian sudah dalam kategori juga seharusnya sudah tahu lah bagaimana dengan pembiayaan kebutuhan siswa. Maksudnya gini, kan ada dana SPMP ya, dana SPMP. Itu kan jelas dikembalikan lagi ke anak. Nah, menurut kalian
selama ini pengelolaan dana ini sesuai enggak? Mungkin untuk biaya ekskul apakah dipersulit atau apa, kemudian untuk biaya-biaya yang ada di spidol atau alat-alat itu dipersulit nggak untuk minta atau apa gitu nggak ya? Kita misal butuh spidol atau tinta menghapus itu pasti langsung bakal kasih. Oh gitu ya. Jadi kalian nggak urunan sendiri gitu? Terus untuk kebutuhan kayak ekskul gitu lancar nggak? Lancar. Kalau proker kan biasanya perlu untuk proposal, perlu anggaran dana terlebih dahulu ke bendahara sekolah yang bisa datang. Jadi kalau selama proposalnya maju ya nanti gitu. ya. Jadi nggak dipersulit enggak? Berarti benar. Jadi kesimpulannya aset di SMA Negeri 1 Suko ini menurut kalian bagaimana? Mulai dari jumlah asetnya bagaimana, kemudian optimalisasi penggunaannya bagaimana? Monggo silahkan mulai dari Kristina dulu. Kalau untuk jumlahnya pastinya kan nggak sedikit juga banyak dan kembali lagi ke siswa lagi, jadi menurut saya itu sangat baik. Oh gitu ya. Oke silakan. Menurut saya itu sudah benar-benar bagus gitu ya. Jadi semuanya terpenuhi, siswa jadi bisa belajar dengan tenang, nyaman, terus bisa lebih optimal lagi dalam mengenai waktunya. Oke, terima kasih ya Nak ya kesempatan kali ini. Demikian wawancara saya dengan putri-putri saya dari SMA Negeri 1 Suko mengenai aset yang ada di SMA Negeri 1 Suko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.